banyak yang komen ya. Karena aku pernah mengalami pelecehan seksual saat pakai hijab loh. Jadi campaign atau iklanmu ini terbantahkan oleh aku sebagai korban. Kita kasih solusi. Nah ini nih, gue bawa orang ini guys. Silakan Anda kalau mau hujat silakan. Ini lagi rame banget Kang Iwang. Beliau direktur Rabani, lihat beritanya. Sebut wanita berpakaian terbuka bodoh. Video iklan Rabani kerudung di Instagram dihujat warganet. Wah parah Pak Direktur. Anda kenapa? Gue ngeliat iklan-iklan lu. Lihat iklannya Dan. Coba deh buka deh iklannya. Coba lihat ya. Jadi yang viral ini coba videonya. Ulang bisa gak ulang? Jadi video ini viral banget. Sampai tim saya nih ngelapor. Ternyata Pak ini lagi rame nih. Ya kan video kontroversi iklannya Rabani. Rabani ini kan dari tahun 94. Gue udah tahu lah ya. Iya kan. Habis itu gue ngeliatin. Kan gue udah orang marketing juga. Wah iya ganas nih kontroversinya nih. Iya kan tuh. Jadi gimana? Ulang bisa gak? Ya lu nonton sendiri lah guys ya. Tapi intinya adalah intinya wanita yang berpakaian terbuka akan mengundang seorang pria yang berniat buruk, berpikiran buruk. Oke, lalu next. Tuh, wanita sehendaknya menutup atau menggunakan pakaian tertutup. Oke. Nah, tidak memberikan kesempatan untuk pria yang berpikiran jorok. Ini emang video yang ini ya? Bener ya? Betul. Bener ya? Betul. Pria seharusnya menjaga dan meminimalisir pandangan yang mengundang syahwat. Pria yang salah atau wanitanya yang bodoh? Wah. Ada-ada aja Kang Iwang. Jangan bikin malu Kang Emil nih kayaknya. Bandung nih. Gimana sih ceritanya nih? Jadi memang kan pemerkosaan terjadi katanya di berita ini. Betul. Kalau berbicara di sini kan sebetulnya dari sisi konten tersebut itu kita enggak tendensius bahwa kita memojokkan korban pelecehan seksual ya. Karena walaupun berbicara data pun memang salah satu ya faktor yang menyebabkan pelecehan seksual itu berpakaian terbuka. Sebentar. Betul. Data dari mana nih? Ini data ada nih. Saya bawa data. Makanya bawa. Saya ngobrol itu ini udah plus data-datanya, data dari statistik ya catatan Komnas HAM perempuan coba. Nah ini. Nah ini kan dari faktor yang menyebabkan salah satunya itu bahkan di 3 besar itu yang ketiganya itu ya tadi salah satunya perempuan berpakaian terbuka. Oh, Anda pembenaran kali ini. Coba cek ya. Bisa dicek datanya. Coba cek ya. Ini data loh Kang Iwang loh. Ya ini Pak Direktur Rabani nih. Rabani kerudung coba ya. Jadi kan banyak yang komen ya soal ini nih. Tuh, ini Poppy di Harjo siapa nih? Centang biru lagi, gue belum lagi. Siapa? Padahal dia juga nggak terkenal banget mungkin. Padahal followerannya banyakan gue, Poppy. Kalau bisa. Oke lah lanjut. Kalau dari sudut pandang saya yang orang bodoh, kalau dari sudut pandang saya yang orang komunikasi dan advertising, beliau mengklaim seperti itu ya. Yang bikin konten ini bodoh. Anda diledekin langsung. Karena alih-alih memberikan informasi seputar pelecehan seksual yang faktual, data banyak kok yang bisa kalian akses. Jangan malas, malah ngalor ngidul bahas siapa yang salah. Kalau anak bayi umur 7 minggu diperkosa sampai meninggal, coba boleh lagi. Yang salah siapa? Anak bayi yang pakai diapers. Kok jadi kemana-mana? Anda yang salah, nggak nyambung komennya. Nggak paham lagi sama konten-konten kayak gini, pembodohan publik. Akunnya siapa sih? Coba buka akunnya. Nggak serius, gue nggak tahu, makanya gue pengen tahu. Oke. Apa isinya? Kok jadi disangkut pautin ke bayi? Betul. Ini kan konteksnya yang sudah terkena pelanggaran syariat kalau dia buka aurat. Betul. Ini kan konteksnya bayi lu ukur gimana sih? Orang bayi itu memang belum ada hukum dia terbuka aurat atau segala macam. Coba lihat ke bawah. Ini akunnya apa sih? Pelakor janda gatel. Coba boleh lagi. Waduh, astaga. Enggak, ntar di blur aja. Coba next aja. Enggak, gue penasaran. Apa sih? Enggak, misalnya pengen tahu kira-kira kontranya datang dari mana. Tanpa harus membentur-benturkan ya. Boleh lagi. Ini salah satu SJW. Siap. Anda ternyata. Oke lah, nggak heran lah ya. Jadi gini, data coba gue cek ya, Kang. Boleh. Oke. Jadi kan ada yang bilang juga pasti kan gara-gara laki-lakinya yang salah. Iya. Iya kan?
Terus juga ada yang bilang juga pasti kan di komen kan tadi gue baca-baca. Ya kalau gitu percuma dong. Wanita menutup menutup aurat dengan jilbab maupun dia pakai niqab atau cadar juga. Ada tuh di pesantren-pesantren malah ada pelecehan seksual. Betul. Ya kan? Pasti penyerangannya begitu kan. Coba gue Pasti nih ke sana. Kang Iwang bawa data nih, gue buka dulu nih. Data statistik dari mana tadi? Itu dari berbagai sumber ada menjelaskan. Catatan Komnas Perempuan 2020. Tidak adanya kenyamanan yang pertama nih ya. Pemerkosaan terjadi lah atau tingkat pelecehan seksual ini. Yang pertama data terbesar 75,8%. Tidak adanya keamanan di tempat tersebut. Oke, setuju. Baru bawahnya nomor 2, 71,5%. Genit, centil, suka menggoda. Mengundang sendiri ya. Berarti Anda ya perempuannya berarti ini ya. Si oknum ini ya. Lanjut, yang ketiga 69,2% menggunakan pakaian terbuka. Yang keempat suka foto dengan pakaian seksi. Yang kelima tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Mana nih yang pihak laki-lakinya nih? Pasti kan yang kontra kan berpikir bahwa laki-laki juga salah dong gitu kan. Iya betul. 51 yang berikutnya, yang kelima tidak bisa menjaga diri sendiri, yang keenam sering keluar malam, yang ketujuh lemah tidak bisa melawan minta tolong, yang kedelapan kurangi informasi, 9 tidak adanya aturan pemerintah, 10 tidak menggunakan kerudung. Lah, yang dari pihak dari laki-lakinya nggak ada ya? Nggak ada sebetulnya kalau di data itu, tapi di data yang lain ada. Kalau dari yang terdekat itu, ya pelecehan seksual itu terjadi dari pacar justru. Yang paling pertama itu di data ini juga ada. Ada. Ya nih. Mana? Penyebab terjadinya pelecehan seksual. Makanya Islam melarang pacaran. Lu ngeyel, pacaran aja kerjaannya. Haram bro. Mana nih? Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Di data yang ini nih, yang ada datanya itu tentang ngebahas yang kekerasan seksual. Coba lihat di dari orang yang terdekat, ya. Tapi kan memang nggak bisa dihakimi bahwa, oke lah, ini gue coba objektif ya Kang. Nggak semuanya bisa disalahkan kepada si wanita yang buka aurat kan. Sebetulnya bisa juga disalahkannya kepada pria yang mata keranjang. Betul. Pria yang otaknya mesum, otak mesum. Nah ini kan yang terbesar itu pelecehan seksual dari orang terdekat itu kan orang terdekat pacar ya. Kekerasan terhadap, ini menurut Tempo loh. Iya. Tempo.co, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oke, korbannya jadi korban laki-laki 3.300, korban perempuan 10.000. Oh, gede juga ya. Nah, yang pertama adalah dari pacar. Yang kedua ayah kandung, naudzubillah. Yang ketiga paman. Yang keempat ayah tiri. Dan seterusnya. Oh, kakak kandung, kakak ipar. Oh iya, pacar. Iya. Aldan, Anda pacaran nggak? Oh enggak, bagus. Coba cek WhatsApp-nya. Oh iya. Tapi gimana menyikapi seperti ini? Yang komen-komen nih ada juga nih. Iya. Putri. Research bun sebelum posting. Seenggaknya kalau brand kerudung fokus aja branding yang bagus. Nggak usah victim blaming. Waduh. Dan ngerendahin orang yang nggak pakai jilbab juga. Kagak kreatif banget, heran. Emang ngerendahin? Di situ aja kan tadi bukan iklan sebetulnya itu ya, statement ya, pertanyaan. Di situ kan disebutkan kan ada statement perempuan berhak pakai pakaian apapun ya, terserah keyakinannya dia. Kita nggak ada tuh menggiring bahwa yang nggak pakai kerudung atau yang nggak berpakaian tertutup itu akan terhindar dari pelecehan seksual ya. Yang berpakaian tertutup itu di sana kan kita gimana caranya meminimalisir kan, padahal di data tadi yang saya bawa juga di data, bahkan di fakta yang sering terjadinya pelecehan seksual itu kan ya tadi ketiga itu karena pakaiannya itu terbuka ya. Kita berangkat kalau si tadi bisa dibilang bahwa Rabbani itu mendukung kekerasan terhadap seksual. Justru di sini kita mengingatkan. Justru karena kenapa? Karena faktanya di lapangannya itu ya terjadinya itu pelecehan seksual tadi yang di data itu yang disebutkan. Ya, yang pertama ya karena tidak adanya keamanan di tempat tersebut kan. Nah, yang ketiganya itu tadi yang kedua itu dia kan sering
dianya sendiri mengundang lah, misalnya foto-foto, terus dari tingkah laku yang genit dan lain-lain. Terus yang ketiga berpakaian terbuka. Nah, kita kan di sini ya namanya Rabani ya. Ya kita kan dari Rabaninya juga namanya juga Rabani kan, kita ingin ya Rabani itu nggak hanya berbicara bisnis lah, tapi berbicaranya kebermanfaatan. Iya, generasi Rabani betul, gitu ya. generasi Rabani yang belajar dan mengajarkan kitab ya, pengetahuan dan lain-lain, maknanya seperti itu. Jadi kita nggak melulu harus berbicara bisnis loh. Kita harus berbicara kebermanfaatan ya. Ketika ada Rabani di sana, di sosial media kah, di digital, atau ketika Rabani ada di wilayah manapun, yang paling pertama kita pikirkan itu kebermanfaatannya itu apa? Ya selain kita bisnis. Itu ya berangkatnya dari sana. Kita nggak ada kan kalau dari statementnya seolah-olah Rabani itu kok ngejudge orang-orang yang nggak pakai kerudung ya, ngejudge langsung ya. Walaupun memang di Rabani itu jujur ya bahwa karyawatinya itu ya harus pakai kerudung. Karena memang perusahaan kita perusahaan busana muslim yang memang menurut kita itu ya harus pakai kerudung. Ya kalaupun di luaran misalnya itu nggak pakai kerudung dan lain-lain, kita nggak mempermasalahkannya. Ya tugas kita ya gimana caranya ya menyampaikan tadi kebermanfaatannya tadi. Ya, makanya di sini kan ada statement atau yang muncul di IG kita itu sebetulnya ya, di sosial media kita, di Instagram kita itu kita bikin kuesioner. Sebetulnya itu postingan rutin, biasanya itu kita ada kan, setiap postingan itu ada tiap hari-harinya itu ada tema-temanya lah. Nah salah satunya itu edukasi. Nah ini salah satu masuk ke edukasi. Kebetulan juga kan kita mau tutup di 2022 nih menuju 2023 nih, apa nih yang harus kita angkat yang nanti akan kita munculkan di 2023 ya, untuk produk-produk yang akan dimunculkan. Nah ini salah satu bagian dari itu sebetulnya, cuma memang jadi menggelinding jadi rame nih. Maksudnya ini strategi campaign marketing kontroversi gitu atau gimana? Taunya ujung-ujung ngeluarin produk baru gitu? Enggak juga sih kalau karena kita kan berbicara kontroversi itu kan tergantung perspektif orang memaknainya. Ya, okay. Ini apa, ini kontroversi atau ini negatif atau positif, dan wajar kalau ditarik ke marketing kan ada yang namanya polarisasi marketing kan. Kita ciptain dua kubu. Nah seperti itu. Ada pro sama kontra. Ada pro, ada kontra. Ya tinggal kita gimana sih untuk memaknai atau menjelaskan untuk yang pro, untuk yang kontra seperti apa. Yang jelas kita ya tadi nggak tendensius atau nggak ada maksud ya sedikit pun bahwa Rabani istilahnya itu menyudutkan orang-orang yang tidak pakai kerudung atau berpakaian terbuka. Walaupun di sisi keyakinan kita di Rabani itu ya memang perempuan harusnya tertutup. Kenapa? Karena itu salah satunya ya, kalau berbicara dari sisi kebermanfaatan atau keamanan di lingkungan itu ya, untuk meminimalisirnya ya tertutup lah, karena kan perempuan itu syahwat sebetulnya. Iya. Itu. Ya, yang paling berat kan begitu laki-laki ya. Betul. Fitnahnya itu kan salah satu terberatnya itu perempuan. Iya. Syahwat, jabatan gitu. Iya betul. Ya. Tapi gini, kita balik lagi ke konten video itu ya. Betul. Artinya di konten video itu kan memang di seri yang barunya Rabani. Betul. Ada yang bilang juga, wah ini ujung-ujung ngeluarin seri baru nih. Betul. Iya kan, ngiranya begitu kan. Kayak kemarin rame misalnya Lesti Bilar, taunya paling ntar ujung-ujungnya bikin album ya gitu. Kita nggak tahu kan. Bisa jadi Rabani bikin album juga ya. Tapi memang bener ngeluarin seri baru. Kalau berbicara seri baru, kita bukan seri baru mungkin Bang ya tepatnya. Karena kalau berbicara seri itu kita tiap bulan itu mengeluarkan seri-seri produk terbaru itu ada per bulan itu 2 kali. Nah mungkin ini ke 2023 ya, untuk ke launching produk ya season 2023. Karena memang salah satu atau bukan salah satu tema yang kita angkat itu rise gitu. Ya bangkit kembali ya. Kalau kita memaknai bangkit kembali di sini, bangkit kembali karena kita sudah hampir 3 tahun ya mengalami proses pandemi ini ya. Kalau kata orang-orang marketing kan ada 3 disrupsi ya. Disrupsi digital, milenial. Nah ini yang mempercepatnya itu disrupsi pandemi. Nah ini kenapa kita angkat tema itu? Karena kita makin yakin lah bahwa ketika kita Rabani atau ketika saya sebagai pribadi, sebagai orang itu hanya berencana lah. Kita ngerencanain bahwa 2023
ini akan ini. Bahwa 2000 atau ke depan itu misalnya tuh Rabani akan misalnya tuh ekspansi kemana. Tapi realnya rencana itu yang terrealisasi atau terlaksana itu sebetulnya ya rencana Allah. Ya. Okay. Jadi makanya gimana caranya kita untuk menyelaraskan agar rencana kita itu, tugas kita simpel, agar rencana kita itu sama dengan rencana Allah. Ya, menyelaraskan rencana kita itu sama dengan rencana Allah, karena yang akan terjadi itu rencana itu ya rencana Allah. Ya seperti halnya pandemi ini, kenapa saya atau Rabani mengangkat tema Re-Rise di 2023 itu, karena kan 2023 itu kalau berbicara dari sisi ekonomi kan akan gelap dan lain-lain. Justru kita memaknainya itu kebangkitan kembali, karena ya tadi ketika 2000 ya tahun 2020 ya, ketika pandemi itu Maret, itu kan kita rencananya itu di 2019 ya, 2020 pandemi itu. 2020 Iya, 2020. Ya. 2020 awal kan Maret ya, 17 Maret Iya. itu diumumkan bahwa COVID masuk ke Indonesia itu. Dari Januari sampai Maret sebelum diumumkan itu kita sudah sesuai rencana tuh di 2020 tuh. Ke target itu kita sudah growth-nya sudah oke dan lain-lain, kan pede lah istilahnya itu. Tapi kalau Allah berkehendak lain gimana? Nah itu tadi, makanya kita dengan keyakinan kita, dengan kepedean kita itu, dengan rencana yang sudah kita susun dengan sempurna lah bisa dibilang di sisi kita itu. Ternyata kan Allah mah nggak susah. Dikasih pandemi, walaupun musuhnya kita nggak tahu pandemi atau COVID itu kayak gimana sih bentuknya, tapi kan bisa 3 tahun, selama 3 tahun itu kan kita babak belur. Makanya di 2023 itu kita temanya Re-Rise ya, untuk bangkit kembali lah, bahwa kita tuh tujuan itu jangan terlalu muluk-muluk lah. Tugas kita mah hanya tinggal selaraskan rencana kita dengan rencana Allah. Nah itu kan karena rencana Allah yang pasti akan terjadi. Gini Kang, Gitu. Kalau ngomongin bangkit kembali, artinya kan apakah bangkit kembali harus menyinggung pihak-pihak tertentu kayak terkait bilang wanita yang nggak pakai jilbab bodoh kah gitu kan? Meskipun itu bertanya ya. Apalagi di depan ada kata, kalau gue sebagai orang media atau jurnalis memang ngamatin copywriting, narasi dan seterusnya gitu ya. Memang itu kan sebenarnya perumpamaan juga ya, di situ ada jika terjadi pelecehan seksual, terus juga ujungnya juga ngasih diskusi, bertanya. Jadi siapa yang bodoh gitu kan? Sebenarnya sih jujur ya, kalau lihat dari sebatas narasi, it's okay, versi gue. Lu nggak setuju terserah. Tapi intinya ketika ditarik lebih objektif menyikapi hal tersebut, wajar pada teriak mereka. Gitu. Artinya gini, kenapa campaign mau ngeluarin satu campaign tentang bangkit kembali, tapi menyinggung beberapa pihak-pihak yang memang dia mungkin nggak pakai jilbab, dikatakan bodoh, jadinya rame gitu kan? Apakah memang ternyata campaign tersebut berisikan tentang nantinya di tahun ini akan lebih banyak dakwahnya misalnya? Nah kayak gitu-gitu kan, mengundang. Gimana tuh maksudnya? Terkait, kita fokus dulu sebentar, baru ntar kita bahas mengenai apakah data-data di wilayah-wilayah bagian tertentu yang memang ternyata banyak pelecehan seksual di daerah mana apa segala macam. Campaign. Mengenai campaign itu betul sih sebetulnya, karena kan ketika kita akan meluncing sesuatu atau mengeluarkan produk, apalagi kan ini kita untuk mengkomunikasikan untuk 1 tahun ke depan, yaitu 2023. Makanya kan kita launchingnya pun terakhir kemarin tuh di tanggal 30 tuh. Kenapa di tanggal 30 di Trans Hotel. Nah itu, memang si postingan ini tuh sebelum-sebelumnya, karena kan orang marketing tahulah ketika kita mau meluncing sesuatu kan ada free event, pre-launching, ada launching, ada post-launchingnya kan. Wih, murid Kang Dewa nih kayaknya. Kayaknya murid Kang Dewa nih. Produk launch Dynamite kayaknya nih. Ya bisa jadi sih. Terus. Nah, itu kan ada tahapan-tahapannya yang kita lakukan ya. Nah, cuma di ketiga tahapan ini kan ya tadi, kalau ketika kita berbicara Rabani itu nggak hanya melulu berbicara bisnis lah. Ya, dari setiap apapun yang kita plurkan atau yang kita publish, kita deliver ke audien, itu harus ada sisi kebermanfaatannya, khususnya untuk ada pengingatnya lah. Walaupun misalnya itu pengingatnya enggak terlalu berdampak keluar, ya minimal untuk orang-orang atau untuk Rabaninya sendiri lah. Nah makanya setiap konten pun harus kita pikirkan itu apa nih yang bisa mengingatkan orang, reminder orang itu untuk ya tadi kebaikan, aurat dan lain-lainnya. Nah itu salah satunya itu ya
bikinlah konten ini. Masa sih, kenapa sih yang munculnya kok kesannya pelecehan, mendukung katanya, atau menjudge atau menyudutkan yang dilecehkan. Makanya kan statementnya kemana-mana tadi, sampai ke anak bayi di bawah-bawah nggak pakai baju, terus sampai ke bahasanya itu bahwa kok banyak juga sih yang pakai pakaian tertutup terkena pelecehan seksual. Ya kalau head to head dibandingkan kan yang masih tetap lebih besar yang terbuka sebetulnya ya. Dan ketika yang tertutup pun misalnya itu adanya pelecehan seksual, ini ada apa nih? Apakah ada penyakit dari si orang yang melecehkannya? Kan nggak melulu. Ini kan berbicaranya itu mengundang gitu kan. Seolah-olah menarik orang untuk yang tadinya nggak mau melakukan pelecehan seksual jadi melakukan. Loh, tapi kan bisa ini adalah faktor dari si pemerkosanya atau mungkin si pelakunya. Betul. Ini kan misalnya dia mata kemana-mana tuh, otak jorok, otak mesum, gimana tuh? Ya, itu kan kita nggak bisa menilai bahwa seseorang itu mesum, jorok dan lain-lain ya. Enggak, tapi artinya maksud saya ketika ini terjadi pelecehan, nggak melulu gara-gara si wanitanya buka aurat dong. Iya betul. Bisa jadi si laki-lakinya memang dianya nggak bisa nahan syahwat misalnya. Iya betul. Ya faktor, oke, sepakat. Ya. Faktor dari pemantiknya pasti gara-gara pakaian mini terbuka, pahanya kemana-mana, maaf bokongnya kemana-mana gitu kan, pakai tank top dan seterusnya misalnya. Tapi keluar bukan di depan mahram atau suaminya misalnya, pakai buka aurat. Itu kan gimana tuh? Mungkin gara-gara rame kayak gini, gara-gara menyudutkan satu pihak doang kali. Enggak, karena di sana kan disebutkan ya di statement iklannya juga. Ini bukan berarti saya membenarkan ya, lebih ke membuktikan atau melihat dari sisi si videonya atau si iklannya. Ya si iklan yang kita coba yang mana ini maksudnya mana? Nih. Gimana kan coba? Kita nggak melulu di sini menyalahkan perempuannya yang terbuka. Di situ kan kita menyebutkan juga ini bisa jadi ya ini kesempatan pria ini kan pria sih harusnya menjaga dan meminimalisir pandangan dan yang mengundang syahwat. Ini yang dimaksud tadi, pria yang salah atau wanita yang bodoh. Iya, nah ini kan ketika kita berbicara si prianya kan kejahatan itu terjadi ketika ada kesempatan. Ya, terlepas dari apakah kan kita banyak tuh yang kejadian-kejadian ada laki-laki yang mohon maaf ya fetisnya itu misalnya tuh ke anak kecil atau ngelihat perempuan berhijab. Ya, tapi itu kan penyakit satu atau kasus tertentu. Nah, ini maksud di video ini atau yang kita munculkan itu kan kebanyakan karena kan fitrah si laki-laki itu kan salah satunya itu ya itu tadi perempuan itu kan ya. Iya, berarti kan kalau memang ternyata laki-laki yang lebih banyak datanya atau perempuan yang lebih banyak? Nah, perempuan. Meskipun pasti data perempuan ya. Iya, perempuan. Tapi kan ada juga mungkin ada laki-laki yang nggak bisa nahan kan? Betul. Bisa juga dong. Iya, betul sekali. Karena itu kan untuk meminimalisir ya. Ya salah satu karena di data pun tadi kan sudah dibuka tuh bahwa salah satu penyebab terbesarnya itu ya 2 besar 3 besarnya itu kan diakibatkan oleh si perempuannya itu sendiri. Kita nggak menghakimi bahwa perempuannya yang salah atau menyudutkannya. Enggak, ini kita berbicara fakta. Justru kita reminder, yuk kita sama-sama jaga agar kesempatan atau tindakan pelecehan itu diminimalisir lah. Karena kita kan nggak bisa langsung bahwa dengan pakaian tertutup akan hilang. Misalnya itu pelecehan seksual. Enggak, karena ya tadi fitrah laki-laki khususnya ya ketika melihat kalau berbicara ke perempuan ya, lihat perempuan terbuka dan lain-lain, oke lah, itu mah pikirannya aja mesum atau dan lain-lain. Kita nggak bisa memprediksi, bisa jadi misalnya itu saya atau Bang Dery sendiri, kan kalau menurut orang nggak mungkin Bang Dery kegoda atau dan lain-lain. Tapi ya, setan kan lebih, setan kan lebih bukan lebih unggul dibanding kita ya, tapi dia kadang suka cerdik ya. Lebih cerdik. Kita mensiasati kalau orangnya seperti ini, siasatnya pakai apa dan lain-lain. Tapi gini, Kang. Nggak takut kalau dengan campaign dengan narasi video promosi dan seterusnya ini malah dicapnya Anda sebagai kadrun radikal? Nah itu dia ya. Kan tadi ada yang bilang tuh, dagang mah dagang aja, bisnis mah bisnis aja. Nah, dasar kadrun. Sampai sekarang pun juga gue nggak ngerti lagi maksudnya kadrun apa. Iya sama. Gue juga sering sekali disebutin kadrun gitu. Cuma kadang-kadang ketika kita terlalu ngebahasnya itu ya lebih ke sisi
kalau berbicara keyakinan saya ya, yaitu Islam itu sendiri, ketika kita memunculkan keislaman kita itu kadang-kadang kok digiringnya itu, lu nggak nasionalis, nggak kadrun lah dan lain-lain. Padahal kan nasionalis atau radikal itu apapun kan bukan dari apa yang kita munculkan identitas kita kan, bukan berarti. Jangan sampai ketika bahwa yang dikatakan nasionalis dan lain-lain itu yang harus menghormat bendera setiap hari dan lain-lain, atau hanya ucapan gue paling Pancasila. Cuma kan dengan tindakan, ya dengan apa yang kita lakukan. Nah, bisa diceklah di history Rabbani atau di sosial media dan lain-lain. Kenapa kita nggak melulu berbicara bisnis, ya tadi sesuai dengan ya tadi kalau dikaitkan dengan orang branding itu ya, bahwa dari mulai kita bikin visual identity-nya juga kan mulai dari Rabbani itu sendiri kan, itu nggak serta-merta muncul Rabbani itu kan di dalamnya itu ada filosofinya, ada maknanya, dan justru ini nih yang akan jadi guidance kita ketika menstrategikan di lapangan. Ya memang main-main kayak gini kan agak sensitif ya. Betul. Banyak yang alergi. Betul. Iya kan, kayak gue kemarin ngundang Pak Anies Baswedan. Dery udah ketahuan pilih yang mana 2024. Betul. Dery kubu kanan. Dery kadrun. Pak Anies Arab. Dery jenggotan, berarti Dery ke Arab-Arapan. Semuanya lu kasih tahu ke gue. Gelar gue banyak. Betul. Mantap. Padahal dia nggak ngecek ya kontennya seperti apa. Justru itu yang makanya kasih solusi kan. Justru kasih solusinya ini yang harusnya dibahas, bukan masalah siapa lu. Iya, dan dia juga nonton sampai habis biasanya. Betul. Iya kan? Nah, betul. Nah ini juga lagi rame nih. Coba deh, tuh Lia yang kasus video promosi Rabbani tadi ya. Ini masih rame banget di komen. Jadi banyak kasus pelecehan di pesantren yang notabene pada pakai pakaian rapat itu gimana? Rapat tuh maksudnya kali ya? Iya. Apakah wanita itu disebut bodoh? Pelecehan gak ada hubungannya dengan pakaian. Nah ini. Tapi bener loh Kang. Iya ada. Ini bukan gue belain mereka ya. Gue pernah ngundang ada 2 santri waktu itu ya. Betul. Dia akhirnya buka suara. Cek aja di video kasih solusi yang santri buka suara gitu lah. Dia akuin bahwa ternyata di dalam pesantren itu ada homoseksual, LGBT, lesbian, pelecehan macam-macam lah. Mungkin bahkan di pesantren ya oknum-oknum yang ada di pesantren tersebut gitu ya. Ada yang merkosa santrinya apa segala macam. Nah, berarti gimana tuh? Ya ini kalau kita tanggapi, walaupun ya ini udah kemana-mana sebetulnya ya. Nah, sebetulnya kan kita juga nggak bisa bahwa mengatakan bahwa di pesantren itu bersih, atau misalnya di sekolah atau dimanapun ya. Pasti ada lah, karena jangankan berbicara pesantren yang notabene ada di zaman ini, kan ketika di zaman Rasul pun ya, yang dekat dengan Rasul, yang tahu dengan Rasul kan pasti selalu ada ya hal-hal yang nyeleneh atau hal-hal yang di luar ajaran ya, di luar ketentuan atau di luar aturan-aturan ya yang sudah ditetapkan. Kita kalau berbicara satu sisi di pesantren ada ya dimanapun, tapi kok ujung-ujung dikaitkannya itu tertutup pesantren ya, digiringnya itu ke sana, padahal kan di lembaga-lembaga lain ya, bahkan di pesantren, di lembaga pendidikan atau dimanapun itu ada pasti ya. Tinggalnya tadi, makanya dengan campaign itu ini loh cara-cara untuk meminimalisirnya. Kalau cara-cara yang kita munculkan itu yang nggak sepaham atau nggak sependapat ya jangan dipakai. Ya kita kan hanya mengeluarkan statement itu bahwa salah satu untuk meminimalisirnya, ya satu ya yang laki-laki jaga mata lah, misalnya itu minimalisir lah untuk jangan terlalu jelalatan dan lain-lain. Walaupun kita kan nggak bisa mendikte bahwa lu harus ketika jalan itu nunduk atau kayak gimana, nggak bisa. Nah itu untuk dari sisi laki-laki. Dari sisi perempuannya ya tadi salah satunya kan by data tadi itu kan penyebabnya itu kan tadi berpenampilan genit, terus suka foto-foto dengan pose yang menantang, itu kan data yang kedua. Itu datanya silakan nanti dibuka, kita nggak ngomong asal. Nah yang ketiga ini kan berpakaian terbuka. Nah makanya kan gimana caranya untuk meminimalisirnya. Nah terlepas tadi misalnya itu di pesantren, ada juga. Ya memang pasti ada, cuma kan berapa banyak di pesantren dengan yang di tempat umum atau di tempat-tempat itu. Tapi gini, kalau kita ngomongin
terkait sama oke lah, ini netizen udah kemana-mana nih sebenarnya satu, dan kedua juga netizen juga jadi ngalur ngidul ya. Betul, Tapi intinya gini, nggak apa-apa, kita pancing dan kita ikutin aturan main dia. Betul. Kita geledah ya. Iya. Bareng-bareng nih. Maksudnya saya juga di sini kacamatanya objektif. Mungkin saya nggak di pihak Rabani dan juga mungkin saya juga nggak di pihak netizen. Saya insya Allah mungkin punya pendapat sendiri lah ya. Tapi bukan berarti pendapat saya juga benar gitu ya. Kita cek aja gini. Kan netizen jadi kemana-mana yang komen tentang oke, kalau gitu pakaian ini tertutup berarti ada di pesantren, tapi pesantren juga terjadi pelecehan seksual. Betul. Nanti lama-lama nih dikaitin juga nih. Oke, kalau gitu pakaian ketutup nanti ada wilayah-wilayah tertentu aja nih. Nah, kita cek aja. Di Aceh berarti kalau gitu banyak pelecehan seksual dong misalnya. Iya, Padahal betul. dia Serambi Mekah. Iya, Serambi Mekah. Iya kan? Nah, Wilayahnya menerapkan khusus lah. menerapkan syariat Islam diterapkan di wilayah tersebut khusus gitu ya. ya. Coba kita Daerah cek, ada nggak datanya? Ada di sini di provinsi seluruh Indonesia kan datanya ada di sini nih. Ada nggak Ada tingkat nggak Aceh? Kan nggak ada. Coba. Kan di 10 besar terjadinya pelecehan seksual. Kalau diarahkannya ke sana ya, Bu. Iya. Untuk pengaduan kasus kekerasan perempuan ya. Betul. 10 provinsi. Kang Iwang bawa data semua lengkap nih. Tinggal belakangnya surat somasi aja nih. Buat kirim ke netizen yang pada bangor-bangor. Coba ya 10 provinsi dengan angka pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Lihat yang paling bawah dulu ya, dari 10 ya. Betul. 10 Sumatera Barat 9 ribuan. 9 Sumatera Selatan 10 ribuan. Riau 12 ribuan. Lampung 12 ribuan. Berarti ini berapa nih? 6. Jakarta, DKI Jakarta 14 ribuan. Oh, Jakarta ke-6 nih. Kelima Sulawesi Selatan 14 ribuan. Keempat Sumatera Utara 17 ribuan. Ketiga Jawa Tengah 52 ribuan. Kedua Jawa Timur 54 ribuan. Dan yang pertama kasus pengaduan tertinggi kekerasan gitu ya. Dan seterusnya Jawa Barat. Lah Aceh mana? Nggak ada kan di situ? Nggak ada ya. Ya memang justru malah yang ini bukan kita belain apa ya, ini gara-gara Iya, berjenggot. karena ada yang bertanya kan, Iya, kenapa kita buka ini? Betul. Maksudnya gini, kalau gue mengukur bahwa misalnya Anda membela tentang jangan salahkan perempuannya buka aurat dong. Betul. Salahkan prianya atau salahkan pelakunya. Iya. Berarti otomatis Anda yang membela seperti itu kan logikanya kan pasti Anda mengarah kepada ya kalau gitu yang tertutup juga bisa dong. Ya misalnya kayak gitu kan. Banyak tuh ternyata yang pakaian tertutup, pakai jilbab, cadar dan seterusnya syar'i dilecehkan juga. Nah, berarti kan gak ngaruh dong kalau pakaian terbuka. Lu jangan nyalain wanita yang terbuka dong auratnya. Misalnya kayak gitu sebagai pelaku utama terjadinya pelecehan. Kita ukur aja dari yang tadi, Aceh. Iya. Aceh itu insya Allah menerapkan syariat Islam. Katanya begitu kan. Iya, betul. Makanya juga dibilang Serambi Mekah itu kan. Mekah. Nah, berarti kan artinya di sana kan mungkin aurat terjaga apa segala macam. Iya. Kita cek apakah di sana banyak terjadi kekerasan, pengaduan perempuan. Walaupun bisa nggak bisa dibilang nggak ada ya. Oh iya dong. Iya. Iya. Ya kita ukur. Ternyata di data nggak masuk 10 besar. Iya. Makanya. Nanti rame lagi nih netizen nih. Sebentar. Nanti bilangnya, oh kalau gitu berarti lo mau bilang bahwa Jawa Barat semuanya buka aurat. Terus aja. Nggak ada ujungnya ya. Sebentar, gue nggak bilang begitu. Tapi maksudnya yang di data di sini artinya dengan kita ikhtiar. Iya, betul, ikhtiar itu. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga aurat kita, menutup. Di Aceh juga insya Allah dengan berusaha untuk menjaga pakaiannya, tubuhnya dan seterusnya. Ternyata nggak masuk data. Tuh. Berarti kan harusnya lebih minim ya datanya ketika si perempuan itu nutup aurat. Tuh. Ini bukan gue belain Kang Iwang nih, senang ya. Saya punya pendapat sendiri ya, dan kebetulan mungkin pendapatnya sama di ujung-ujung nih. Itu kan. Berbicara lebih luas lagi lah di negara aja, coba dicek negara yang tertinggi. Ada. Kita Lu banyak banget bawa data, Kang. Iya, makanya kita berbicara data lah kalau kita mau main. Oh iya nih. Di ranah salah benarnya ya. Ada lagi nih data di sini. Kasus kekerasan seksual berdasarkan jenjang pendidikan. Kampus pertama, pesantren kedua, SMA ketiga, SMP keempat, TK, SD, SLB kelima. Terus pelaku kekerasannya yang pertama paling besar adalah guru atau ustadz. Gue ngomong ustadz rame lagi nih. Tuh kan bener kan Bang? Karena datanya yang ditarik itu aja kan. Ya, nah ini di negara ya.
Ini data dari Kompas, 10 negara dengan kasus pemerkosaan tertinggi di tahun 2021 berarti ya. Menuju ke 2022. Pertama nomor 10 Afrika, 9 Swedia, 8 Amerika Serikat, 7 Inggris atau Wales, 6 India, 5 Selandia Baru, 4 Kanada, 3 Australia, 2 Zimbabwe, 1 Denmark dan Finlandia. Lah Indonesia mana? Nggak ada ya. Alhamdulillah negara Islam berarti nih, bener nih terbukti negara Muslim karena masih banyak juga yang menutup aurat. Tuh, makanya kan untuk meminimalisir itu kan ya tetap harus dilakukan ya. Salah satunya ya tadi dengan pakaian tertutup ya. Pakainya Rabani mau bilang gitu kan Anda. Anda masih malu-malu. Anda masih malu-malu. Nanti diserang lagi. Oh berarti kalau pakai Rabani nggak akan diperkosa dan lain-lain kan? Nggak ada ujungnya. Kadang juga gue mikirin. Saya mikirnya tuh kalau pakai Rabani ya, anti pemerkosaan kan, rame lagi. Capek juga ya ngadepin mereka ya. Betul. Makanya sekalian aja lu bikinin tagline. Rabani anti diperkosa. Gitu lama-lama. Biar yang nyinyir makin nyinyir. Betul. Makanya tadi lah ketika kita berbicara sebagai orang marketing nih kan, Bang Dery juga tahu lah karena memang ada di sana kan. Jadi kita itu nggak bisa menyenangkan semua orang, bahwa kita tidak bisa semua orang itu jadi marketnya kita atau beli produk kita. Yang mending kita berfokus di niche market kita aja. Makanya yang tadi yang nyerang atau apapun ya tujuan kita untuk awareness dulu lah, untuk engage dulu. Siapa tahu setahun 2 tahun ke depan ketika ingat kejadian sekarang menghujat nanti bisa jadi kan beli produk Rabani. Masya Allah. Disebut kita lagi. Kita berpikir positif aja lah. Iya. Tapi benar juga sih ya. Maksudnya kalau dipikir-pikir, lu yang ngehujat, lu kan gak harus beli Rabani juga. Iya. Kenapa lu saya dia yang punya konten. Iya sih. Betul. Enggak, kalau gue pikir-pikir begitu ya. Rabani yang bikin konten, Rabani yang syuting, dia yang menyampaikan tentang kebaikan. Betul. Kenapa lo yang panas ya? Iya kan, maksudnya gitu ya. Lu nggak beli juga nggak apa-apa, nggak maksa. Nggak ada di peraturan fatwa MUI lu wajib beli Rabani sih. Iya betul. Kita nggak maksa intinya kan. Ya ini ada yang komen lagi nih. Sasa, tobat lu Rabani jika lelaki dilecehkan sesama lelaki atau lelaki. Kok jadi bahas kayak laki sama laki gini? Bentar. Tobat lu Rabani jika lelaki dilecehkan oleh sesama lelaki atau lelaki dilecehkan oleh wanita. Apa mau nyalain bajunya juga? Makanya pakai Rabani, jangan pakai Erigo. Dia udah nyensor, gue yang nyebut. Kuat juga ya brand Erigo ya. Kok sampai bela-belain gue bisa sebut dan karena sempat rame juga kayaknya. Berarti kalau mau rame, kalau mau terkenal mesti rame dulu ya. Bisa jadi. Apa begitu maksudmu? Sakit nih marketing. Wah lu, nih bosnya nih gue datengin nih. Ngomong dia sama bosnya, Sasa. Lakon lu Sasa, gue laporin lu sama Royko. Tuh, iya kan, nyalain bajunya juga. Lu jadi kemana-mana. Iya, makanya. Gua, coba gue mau masuk ke pemikirannya Sasa nih. Gue gak menyetujui LGBT-nya, tapi itu gimana tuh Kang? Gimana? Misalnya perempuan yang ngelecehin laki-laki, laki-lakinya kan pakai normal tuh. Kayak gue nih misalnya pakai fatkera gitu kan, celananya dan seterusnya gitu. Itu kan, gimana ya? Kalau berbicara pelecehan seksual tadi kan ditata juga nggak hanya korbannya perempuan, ada juga laki-laki. Cuma secara persentase itu kan jomplang lah, lebih banyak kan si perempuan ya. Dari 14.000 data pelecehan seksual itu kan hampir 10.000, 11.000-nya itu perempuan, sisanya laki-laki. Nah kalau berbicara saya sebagai orang Islam kan itu udah dari dulu juga udah diriwayatkan, diibrohkan ya. Kan apakah kisah Nabi Yusuf itu yang yang motong tangan beliau? Iya, terus karena ketampanan deh. Betul. Ya ketika karena ketampanan dan lain-lain itu dilecehkan sampai mau bukan diperkosa ya istilahnya itulah yang robek baju belakangnya kan. Itu ada,
Cuma kan kita, nah ini kalau ngebahas saya misalnya itu saya jelasin lagi nih ngebahas ke ini makin kemana-mana. Sebentar Kang, Anda kalau ngomong begitu justru malah Anda memancing amarah lagi nih. Sebentar. Ini coba gue telusurin ya, bukan gue belain netizen nih. Tadi Anda bilang katanya kan udah ada kisahnya Nabi Yusuf. Sampai ada seorang perempuan yang terkesima ngeliat ketampanan beliau alaihissalam, tiba-tiba lagi motong sesuatu sampai jarinya kepotong. Betul. Ganteng banget deh, salah motong nih gitu kan. Betul. Anda kalau ngomong begitu, Anda malah makin diserang. Berarti Anda tetap bela di laki-laki dong logikanya. Harusnya berarti Anda harusnya mau ngomong gini kan. Harusnya perempuan berarti jaga pandangan. Tuh. Iya, ayo, berarti Anda belain pelaku, belain laki-laki. Ya sebetulnya kan di pertanyaan itu kita, makanya ada pertanyaan apakah mungkin yang jadi awal pemantiknya itu mungkin dari kata bodohnya ya. Karena kan statement atau pertanyaan kita ketika itu terjadi si pelecehan seksual, apakah perempuannya yang bodoh atau laki-lakinya yang salah. Di situ kan kita nggak menyalahkan bahwa laki-laki benar. Kan itu saya menanyakan, bahkan di video-video statement awal itu kan disebutkan juga seharusnya sebagai laki-laki itu ya jaga pandangan lah, meminimalisir. Ketika kan biasanya untuk yang mengundang syahwat bagi laki-laki itu kan ketika dia ke tempat-tempat yang memang tempatnya ya di sanalah berkumpulnya perempuan-perempuan terbuka, terus dengan gaya hidupnya dan lain-lainnya, ya minimalisir, janganlah ke mendekatinya dan lain-lain. Kan di awal disebutkan seperti itu, gimana cara untuk meminimalisirnya. Oke, berarti si laki-lakinya pun. Iya, maksudnya Kang Iwang ini adalah dua-duanya harus kontrol. Iya, kontrol dua-duanya, karena nggak bisa kita nggak menyalahkan bahwa perempuannya ya salah lah, kenapa lu pakaian terbuka, terus laki-lakinya benar. Nggak seperti itu, laki-lakinya juga kan di pertanyaan itu ya salah juga. Oke, statement ini berarti nggak menyebutkan bahwa laki-laki yang benar. Betul, cuma itu dari soalnya awal. Tadi gara-gara cerita Nabi Yusuf tadi, berarti Anda melambangkan bahwa Anda sangat membela laki-laki dan pelaku. Nah, itu dari statement tadi siapa? Sasa tadi kan. Iya. Terus gimana dengan yang LGBT atau lain-lainnya kan? Atau yang si laki-lakinya. Makanya saya tadi dulu saja sudah ada kejadian bahwa perempuan yang melakukan pelecehan seksual terhadap laki-laki, hanya untuk menjelaskan itu. Jadi makanya perempuannya nggak goda apa segala macam, masuk di data juga tuh. Yang dari kisah Nabi Yusuf tadi. Iya, ada juga yang laki-laki dilecehkan oleh perempuan kan, di data pun ada. Nah, itu hanya untuk kesana. Kalau ditarik ke siapa yang salah atau Rabani menyalahkan perempuannya atau si korbannya, dari awal kita nggak ada. Masa sih kita bisnis yang notabene misalnya tuh Rabani berbicara pakaian muslimah dominannya, walaupun ada juga pakaian laki-laki sama untuk anak dan lain-lainnya. Nah, masa sih sampai ke arah sana? Justru kita ya tadi ketika kita berbisnis tuh nggak melulu dong berbicara bisnis. Ya kalau hanya berbicara bisnis saja profit nggak bakalan ada ujungnya, capek. Ya. Betul. Makanya kita harus berbicara juga kebermanfaatan dong. Ya. Rame nih, nggak habis-habis ya. Iya. Komennya ya. Nida, pendapatku sudah tidak lagi berminat membeli produk Rabani. Karena aku pernah mengalami pelecehan seksual saat pakai hijab loh. Jadi campaign atau iklanmu ini terbantahkan oleh aku sebagai korban. Riset lagi ya, sayang banget brand besar begini. Gimana tuh Kang? Iya, makanya kan ini udah dari awal itu mungkin Nida ini nggak lihat videonya atau lihat, cuma keburu sisi emosionalnya yang muncul kan, seolah-olah karena memang statement awal atau ketika digulirkannya si iklan ini itu kan udah diarahkannya itu bahwa Rabani itu menyalahkan si perempuan, ya. Ya, bahwa si korban menyudutkan korban lah. Padahal kan dari awal kita ya tadi kalau berbicara kita menasehati, berbicara kita ya tadi kebermanfaatan, kita nggak melulu langsung dong bahwa laki-laki lu nggak boleh dong misalnya itu melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan. Perempuan juga jangan melakukan untuk itu, dan minimalisirlah untuk laki-laki yang jelalatan kan, tinggal seperti itu. Justru ketika kita bikin ya namanya juga kita berbicara ranah bisnis ya, ranah marketing, ya harus kita pilih-pilih dong. Biar mana sih yang bisa memantik atau memancing orang memperhatikan apa yang kita pelurkan. Bahkan kan
perumpamaan yang kita pakai di sini itu kan perumpamaannya itu perempuan yang berpakaian terbuka dan lain, dan dari sisi bahasa laki-lakinya kita umpamakan misalnya itu yang mata keranjang dan lain-lain. Dan ketika menjelaskan dengan perumpamaan dan gaya bahasa seperti itu kan orang lebih tertarik untuk melihat atau untuk berhenti dulu dong, ada stopping powernya di sini itu. Nah, kita tujuannya ke sana. Walaupun berbicara nanti ujungnya apakah ke konversi atau ujungnya nanti ke bermanfaatan ya. Itu dua-duanya bagi kita itu yang kita inginkan di bisnis ini. Oke. Ini kalau kita lihat dari Nida nih, Kang, ya. Sepertinya keraguan Kang Iwang juga tadi terjawabkan juga yang tadi. Karena kalau pakai Rabani berarti nggak diperkosa gitu kan? Iya. Gitu aja terus netizen. Tapi lihat deh statement deh. Sorry Nida ya, lu ketemu orang jurnalis jadi kita kritisi. Saya pribadi nih, jadi kayaknya Anda jujur komen Anda salah. Mohon maaf nih Nida nih, mungkin coba belajar lagi ya. Lihat deh. Pendapatku sudah tidak lagi berminat membeli produk Rabani. Berarti kan tidak lagi itu berarti dia pernah beli produk Rabani. Betul. Oke? Clear ya? Karena aku pernah mengalami pelecehan seksual saat pakai hijab loh. Jadi campaign atau iklanmu ini terbantahkan oleh aku sebagai korban. Dibilang gua terbantahkan nih. Gua beli Rabani dan gua udah gak mau lagi. Gara-gara semenjak gua pakai ini kan hijab, gua kena pelecehan seksual. Iklan terbantahkan. Sebentar. Emang ada undang-undang dan dalil mana nih Nida? Ketika lu pakai Rabani, lu gak ada potensi dilecehin gitu, mohon maaf. Bener juga yang tadi kan ente bilang Kang. Gak ada urusannya. Kenapa lu jadinya kayak seakan-akan lu nyesel beli Rabani karena gua kena pelecehan seksual. Anda yang riset lagi ya, sayang banget brand besar begini. Anda riset lagi, kenapa Anda bisa dilecehkan? Yang pertama qadarullah wa masyafa'al, dan yang kedua cek sudah benar belum memakai. Aduh. Anda jual jilbab kecekek nggak di Rabani? Kan kalau jilbab kecekek atau nggak kecekek kan tinggal usernya itu. Ya, jilbab Rabani bisa dibikin, makanya di kita itu disebut jilbab kado tadi ya. Jilbab kado. Apa tuh? Jadi kan kayak dipita-pitain, perintil-perintil. Nyelangsong sini. Betul. Nah, dan kita nggak bisa kan, bawa jilbab atau kerudung Rabani nggak boleh digituin, enggak. Ya monggo, cuma kalau dipakem di kita itu bisa dicek lah, bisa di ini kan. Ya salah satunya itu tadi, kita nggak mau hanya berbicara bisnis, kita berbicaranya ya tadi ada sisi edukasinya. Ya pakem kita itu bahwa kerudung di Rabani itu sama, cuma ya yang membedakannya itu penyajiannya kita, ya penyajian ke customer. Nah nanti ketika sudah nyampe di customer itu kita nggak bisa juga ya tadi. Nanti kalau misalnya itu kita bikin aturan main bahwa kalau beli jilbab Rabani itu cara makanya harus gini. Ini baru sesuai. Kan nggak bisa gitu juga. Cuma ya kita sebatas mengedukasi bahwa di kita itu ya tadi bahwa berbicara kerudung ya kalau dipakai itu harus ya tadi pakem-pakemnya adalah. Tapi ya tadi apakah ada di Rabani yang coba yang dikelilit-lilit? Ya bisa seperti itu kan. Ya ketika ya kan konsumennya itu menginginkannya. Tapi kalau penyajian dari kita dari Rabani nggak ada. Iya benar. Itu kan. Masya Allah nih Kang Iwang ya udah klarifikasi di podcast Kasih Solusi gitu ya. Artinya terkait dengan Rabani ke depannya seperti apa, bisnisnya Rabani juga kan pasti kan akan terkait-kaitkan kan nanti kan khawatir mungkin ke sales. Makanya di sini Kang Iwang nih gue hadirkan teman-teman untuk mengklarifikasi semuanya biar clear. Jangan sampai lu malah kemakan. Maaf mungkin yang komen buzzer. Jangan sampai lu kemakan. Maaf mungkin yang komen haters yang nggak suka. Dan lebih parahnya lagi maaf jangan-jangan lu kemakan kompetitor yang menggunakan budget marketing untuk buzzer. Kan kita nggak tahu. Iya, kita. Nah, maksud gue ini semuanya biar clear gitu loh. Gitu. Jadi khawatirnya terdampak sales dan seterusnya bukan berarti kita takut miskin, bukan begitu. Tapi maksudnya di sini ngelihat nih, jangan-jangan bukan Rabani yang playing victim, tapi ternyata ada pihak-pihak tertentu yang bermain gitu kan. Nah kita lihat makanya di sini setelah gue cek. Sebenarnya Rabani juga nggak salah sih ya. Lu aja yang pada berisik sih sebenarnya. Gue tadinya mau nyalain lu Kang. Jujur pas awal-awal nggak bisa. Kalau ternyata frame-nya adalah
lu bilang pelecehan itu terjadi gara-gara si cewek buka aurat. Iya. Maaf, itu kalau berhenti di situ mungkin gue kurang setuju. Iya. Karena bisa jadi datang dari pelaku, bisa jadi datang dari situasi, kondisi dan seterusnya gitu kan. Ternyata lu juga bahas di videonya, Kang. Iya sebetulnya. Iya kan? Dibahas dia. Dibahas juga ternyata bisa juga pria yang nggak menjaga pandangan dan di ujung pertanyaannya juga call to actionnya Iya. pria yang salah atau wanita yang bodoh. Bukan setuju nggak kalau perempuan yang nggak pakai jilbab itu dinyatakan bodoh? Enggak juga. Iya. Benarkah wanita yang membuka aurat bodoh? Hanya satu arah ya? Enggak juga. Tapi ternyata lihat lagi kalau nggak percaya deh. Lu lihat deh, lu yang pada komen-komen nonton sampai habis, makanya jangan katanya. Gue gemes juga gue sama kelakuan lu pade sebenarnya. Nih lihat di ujung deh. Lihat deh. Nih, wanita hendaknya tuh tidak memberikan kesempatan untuk pria yang berpikiran jorok. Oke. Ya, ini gue pengen ulang-ulang terus nih biar teman-teman paham nih. Pria seharusnya menjaga dan meminimalisir pandangan. Tuh. Pria yang salah atau wanitanya yang bodoh? Dua-duanya pada lu tanya ya? Iya, betul. Tadinya gue pikir lu cuma bilang setuju nggak kalau wanita yang buka aurat dibilang bodoh? Itu selesai. Iya, betul. Rabani selesai udah langsung. Misal gitu ya. Betul. Naudzubillah gitu. Walaupun kita bodoh di sini juga, saya perspektif bodohnya ini ya, karena memang kan orang sudut pandang orang tuh bisa macam-macam lah, bisa beda-beda. Karena kan kita berbicaranya tadi lah kebermanfaatan tadi, kita berbicara bodoh kan kalau saya sebagai muslim nih kan, bodoh itu bukan berarti lu bodoh itu hanya berhenti ketika tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung lah dan lain-lain. Tapi kan berbicaranya itu bodoh di sini itu kan lu udah tahu bahwa lu itu ketika terbuka itu memberi kesempatan lebih besar orang untuk melakukan pelecehan seksual. Padahal ya kalau kita berbicara sesuai ya, berbicara kerudung kan, mohon maaf ya, berbicaranya muslim ya, yang pakainya itu walaupun kan nggak menutup ada misalnya di luar muslim atau Islam karena kebutuhan cuaca dan lain-lain ya, makanya untuk kerudung itu kan bodoh di sini itu kan udah dijelasin, padahal udah jelas kan ya bahwa ya pakailah pakaian yang tertutup ya, yang menutup aurat dan lain-lain. Bodoh dalam artian kesana sebetulnya bukan bodoh mengeneralisir bahwa perempuan tidak berkerudung, perempuan terbuka itu bodoh. Ya. Kan ya kalau di luar keyakinan Islam bahwa membolehkan terbuka dan lain-lain atau ada yang membolehkan terbuka dan lain-lain itu terlepas dari itu kan. Kita nggak semuanya. Jadi ini jangan sampai kok bodoh. Padahal kan saya sampai mikir gini, kok lagu yang viral di TikTok itu yang lagunya Runtah, tahu nggak ya? Runtah apa? Saya udah nggak ngikutin lagi begitu. Yang Runtah apa itu sih? Kan itu bahasa Sunda sih lagunya, cuma jadi viral di TikTok itu yang. Saya sih paling ngerti sekali bahasa Sunda tuh Kang. Yang mana tuh kalau lu tahu? udah Runtah gue nggak tahu. Ternyata lagunya bahasa Sunda. Sampah Runtah itu. Oh, Runtah jadi sampah. Jadi kan mengibaratkan lagunya perempuan sampah. Itu iya judulnya tuh sampah. Cuma dia lebih ke menyindir perempuan. Ya kenapa sih banyak perempuan nakal itu wajahnya cantik, padahal kelakuannya kayak sampah. Kayak gitu. Itu kan kok kenapa perempuan itu kan pakaiannya terbuka, ya intinya ke sana lah. Itu lebih tendensius lagi dan lain-lain ya, gonta-ganti cowok dan lain-lain itu kan kok mungkin ya. Di sisi lain saya juga ambil positif. Oh mungkin ini Rabani yang ngomong kali. Bukan itu. Mungkin yang nyanyi nggak pakai jilbab, makanya nggak diserang. Kan yang diserang yang pakai jilbab, betul, sama mengangkat identitas Muslim, ya kan? Iya, radikal, ekstremis, jenggotan, teroris, udah terus aja begitu. Kadrun. Ya. Oke lah, ini pokoknya udah clear di sini, tapi gue mau tahu lagi sebenarnya di ujung obrolan adalah Rabani dari tahun 94 sampai sekarang revenue per tahun berapa? Untuk memotivasi teman-teman. Mungkin bisa dihitung sendiri kali ya. Berapa tuh? Ketika kita awalnya hanya punya atau hanya ngampar di depan masjid, sampai sekarang alhamdulillah sudah 156 toko, 15 bunker bangunan kerudung itu yang sekelas Hypermart lah. Ya one stop shopping, sampai reseller kita ada 7.600-an lah. Alhamdulillah itu ya tinggal dikalikan Bang. Itu revenue.
Berawal dari ngemper di depan Di masjid. depan masjid. Siapa owner? Masjid Al-Manar. Iya, owner kita awal perintisnya. Foundernya nih. Foundernya itu. Perintisnya ya. Iya, foundernya itu. Mulai dari ngampar setiap ada pengajian, kajian atau Jumatan itu dia ngampar jualan buku-buku Islami. Ya kebetulan sampai berkembang, ya mulai sewa tempat, bukan ruko lah. Jadi kios terus berkembang ke jalan Dipati Ukur. Terus alhamdulillah sekarang udah 153 outlet ya di seluruh Indonesia. Terus dengan reseller itu di kita namanya Biro Binaan Robani itu ya keagenan lah. Itu hampir bukan hampir 7.600-an lah. Izin Kang, boleh saya ngeluarin kalkulator sakti saya? Pengen tahu, biar memotivasi dan menginspirasi teman-teman. Iya betul. Dari sekian banyak yang udah dilaluin kan jatuh bangun ya. Iya betul. Sempat terpuruk sangat terpuruk. Oke. Awal-awal merintis, sekarang 2023 dibuka dengan hantaman lagi dari netizen. Iya betul. Iya kan? Netizen dan para kaum liberal mungkin kan. Iya kan, coba kita cek dulu ya. Mungkin berapa kira-kira omset sehari penjualan? Sebulan penjualan? Sebulan itu aduh bingung saya kalau disebut di sini. Berapa triliun deh gitu aja. Capek saya. Yang penting bisa dilihat sendiri, nanti diserang lagi kalau saya bilang apa? Percuma pantesan dia ngomongnya sembarangan ketika ngiklan karena omsetnya sudah sekian kan diserang lah. Ketika diserang kita lagi. Merendah tuh kan takut dan lain-lain. Tuh iya. Gila ngomongin omset ya. Ngomongin omset, Anda nggak bersyukur, masih banyak yang nggak bisa makan. Intinya sih memang ketika kita sustainable sampai sekarang itu, ketika berbicara bisnis, berbicara long term itu memang visinya yang harus kita kuatkan sih sebetulnya itu. Ideologinya itu harus sama dari atas sampai ke bawah sampai ke tim lapangan itu. Apalagi berbicara Rabani kan berbicara retail ya, yang memang itu kaitannya dengan traffic ya, dengan customer. Itu ketika kita di internal visi kita sudah sama, insya Allah ya salah satunya ketika ada goncangan, ada riak-riak atau bahkan badai pun ketika kita sudah satu visi solid di dalam, insya Allah bisa melewatinya. Masya Allah. Nah sekarang gini deh, mendingan langsung kita polos-polos aja lah, kita bahas dingin-dingin aja lah, jangan panas-panasan lagi ya. Betul. Sebenarnya kenapa sih para muslimah ini harus memilih Rabani gitu untuk kenakan sehari-hari, mungkin deh ke kajian, sholat dan seterusnya gitu ya. Betul. Biar bini gue tahu lah. Siapa tahu kan lu mau jadiin bini gue ngirim-ngirimin tiap bulan kan. Boleh. Gimana? Ya. Kalau ya tadi ya ketika kita berbicara produk mah ya, kalau kita berbicara dari sisi kualitasnya, dari sisi price-nya itu kan ya itu tergantung orangnya yang beli itu, karena kan mahal murah itu kan ya tergantung siapa yang beli. Terus mengenai kualitas, ketika berbicara kualitas ya kita selalu memberikan kualitas yang terbaik, tapi kan ketika berbicara kualitas ya gampang lah orang itu untuk bikin kualitas yang lebih baik lagi, ya yang melebihi Rabani. Ya, kalau ngomongin produk kan begitu tuh. Iya betul. Ada lagi lebih baik. Jadi kan nggak ada ujungnya. Justru saya sih ketika berbicara produk Rabani itu nggak hanya berbicara produk saja. Ya tapi nilai ketika Anda pakai produk Rabani itu, Anda telah apa atau jadi siapa sih? Bisa jadi Anda itu jadi salah satu dermawan. Kenapa? Karena keuntungan dari Rabani itu memang sudah kita plotkan untuk pos-posnya itu, ini ke kemanusiaan berapa, ketika untuk kebencanaan berapa, untuk kemanusiaan internasional, untuk Palestina, terus untuk konflik-konflik yang lain-lainnya itu kita selalu sisihkan. Terus di situ ada sisi nilai dakwahnya, misalnya itu dari cara motif-motifnya yang kita bikin itu biasanya kita selalu setiap produk yang kita munculkan ada story di belakangnya. Misalnya tentang perjuangan ibu tentang misalnya itu gitu ya? Betul, itu mulai dari sana mengenai perjuangan para sahabat misalnya itu, bahkan kita pernah mengeluarkan story-nya itu tentang motif-motif yang nanti diangkatnya itu ke produk, ke desain itu dari penggambaran wanita-wanita penghuni surga, seperti Haula, Aisyah dan lain-lainnya itu. Asia, Khadijah. Iya betul. Kita berbicaranya itu nggak hanya berbicara produk, tapi Anda itu
jadi siapa, terus kebermanfaatannya itu apa. Nah kalau misalnya itu belum yakin lagi, belum puas lagi, tinggal dicek lah apa yang sudah dilakukan Rabani. Jadi kan ketika berbicara nasionalis pun kan kita nggak hanya ngomong bahwa saya Pancasila, saya, tapi yuk dilihat buktinya, actionnya seperti apa. Oke. Nah kalau saya sih nggak mau menjanjikan bahwa Rabani paling Pancasilais dan lain-lain, tapi coba lihat, buktikan misalnya. Itu kan sekarang gampang lah, tinggal di searching itu apa yang sudah kita lakukan. Jadi berbicaranya itu nggak hanya berbicara produk, tapi kebermanfaatannya. Masya Itu Allah. mungkin tambahan terakhir dari saya. Iya. Terlihat kok buktinya bahwa Rabani ini memiliki value gitu ya untuk muslimah kita di Indonesia. Karena 331.000, 6.300-an post. Artinya betul-betul menemani mereka, betul-betul pengen mereka tuh jadi siapa dan seterusnya gitu kan. Lihat ke bawah-bawah dong. Ya kan, nah ini teman-teman tinggal klik link di bio aja untuk mungkin pemesanan apa segala macam ya. Ya, betul. Ada di sini kan? Order di sini bisa ya? Atau di marketplace ya? Coba ke bawah dong. Kita bikin wadah-wadah tuh, ada mana? Rabani Gokil untuk anak-anak pelajar. Oh iya itu nih. ada duta pelajar Rabani gitu. Sekolah. Bahkan ini mau ada pemilihannya nih untuk 2023. Oh oke. Ya, ada untuk majelis taklim. Oh Masya Allah. Oh ya ini ya ketutup ya, syar'i ya, Masya Allah ya. Betul. Oh, oke. Oh bisa ya. dicek lah. Ya. Oh lengkap semua di sini teman-teman. Udah bertahun-tahun. Ya berapa dari tahun 94 kan? 94 ya. Oh Masya Allah. 28 berarti. Mau 29 kalau 2023 ya. Oh 29 tahun nih berjalan. Iya. Masya Allah. Tapi tadi saya curiga Anda belajar sama guru siapa tentang kalau jualan itu nggak melulu bahas produk. Tapi kalau jualan itu ada kebermanfaatan, value, dan lu pakai Rabani jadi siapa? Ternyata jadi orang yang dermawan apa segala macam. Betul. Belajar dari siapa? Belajar branding ya? Kalau belajar secara langsung saya dari mana-mana ya. Jadi nggak mengkhususkan. Cuma memang saya dapat banyak insight itu dari Pak Bi salah satunya. Itu walaupun bukan guru saya. Langsung ya. Nanti insya Allah mau saya kenalin. bisa ikut nanti. Iya, Ikut belajar sama beliau. Belajarnya lebih mantap lagi, apalagi untuk menghadapi hal-hal seperti yang tadi ya. Bad news jadi good news. Iya itu. Pak Bi jagonya tuh. Iya kan? Betul. Jadi begitu naikin konten-konten yang kontroversi, lempar aja dulu. Begitu rame diserang, lu aduin sama Pak Bi. Pak Bi tolongin dong, nanti Pak Bi beresin. Siap. Dan tadi Anda nanya sebelum kita syuting, katanya Bang Dery pakai baju apa? Sekarang lagi jalan sama brand apa? Itu maksudnya gimana kalau boleh tahu? Enggak, nanya doang nanya. Saya kan nggak akan nyebutin nama. Ya, namanya orang marketing kan setiap ada peluang, kesempatan nih. Kebetulan Bang Dery ini lagi hangat-hangatnya. Lagi hangat. Kue cucur kali gua. Enggak mesti. Bisa dong. Oh, saya udah berjalan. Iya. Oh, saya mah sama Fatkera. Gampang lah. Maksudnya nanti tuh di belakang inilah. Setelah podcast lah. Berani bayar lebih tinggi. Aduh. 80% goyang nih saya. Yang penting satu visi dulu kita Bang. Enggak lah, saya mah Fatkera. Kecuali Anda berani lebih tinggi. Kagak canda. Kita kasih solusi.